dengan tema menyembelih untuk selain Allah. Diambilkan dari kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid. Untuk itu kepada beliau Ustaz Farhan, waktu dan tempat kita berikan sepenuhnya, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman ya karim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini atas takdir dan kehendaknya kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin. Ini merupakan suatu anugerah kenikmatan yang banyak tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita hambanya adalah diberikannya kesempatan kepada kita untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu, di mana di sisi lain banyak di antara manusia yang cenderung melalaikan atau melupakan daripada ilmu itu sendiri. Maka dari itu sangat pantas kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita berbagai macam kenikmatan. Walaupun terkadang kita masih sering tidak luput dari perbuatan maksiat dan dosa, akan tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti sedikit pun kepada kita. Salawat serta salam marilah kita mohonkan agar terlimpah kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan risalahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji, mentelaah, melanjutkan pembahasan tentang tauhid, merupakan suatu perkara yang mendasar
bagi kehidupan seorang muslim yang sudah semestinya untuk diketahui, terutama pada bab yang akan kita baca pada malam hari ini adalah bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, apa-apa yang datang dalam sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bab yang ke-10 dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana sebelum bab ini telah banyak kita bicarakan tentang macam-macam kesyirikan, baik dengan tamimah, baik dengan tiwalah, ruqyah dan lain sebagainya. Dan pada bab ini juga masih seputar tentang kesyirikan, yakni dalam urusan penyembelihan. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya, nyembelih wong biasane nyembelih kok yang dadak dibahas Mas gitu. Karena justru setiap hari kita lakukan itulah kemudian perlu kita ketahui gitu. Bahkan tidak jarang di kehidupan masyarakat kita itu hampir sidik-sidik beleh gitu. Dalam baik itu yang sifatnya ritual ya, ataupun ya merupakan adat kebiasaan saja ya, untuk dimakan sendiri atau untuk menjamu tamu begitu ya. Akan tapi justru yang luput dari perhatian adalah kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan gitu ya, ternyata hampir setiap agenda acara ya, di kalangan masyarakat sekitar kita itu hampir tidak luput dari yang namanya sembelihan ya. Wiwit bayi lahir, supitan, kemudian mantenan, kemudian meninggal dunia, bangun rumah ya, bangun jembatan, bangun cakruk ya, ada Pak ya. Dan kampung mriko bangun cakruk we ngingkung gitu dan sebagainya. Baik. Kenapa perlu kita bicarakan hal ini? Karena zat yang mengalirkan darah dalam hewan yang disembelih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak pantas jika darah tersebut dialirkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki nyawa, yang mengalirkan darah dalam binatang-binatang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya juga disembelih karena zat yang mengalirkan darah tersebut. Di dalam bab ini nanti ada beberapa hadis dan juga ayat yang dicantumkan oleh mu'alif atau penyusun kitab ini. Ada 4 dalil kurang lebih ya. Yang pertama dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat yang ke-162 163. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalimat ini masyhur karena termasuk di antara bagian dari doa iftitah ketika sholat nih. Yang maknanya kurang lebih, Qul, katakanlah, innas sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki. Nah, nusuki ini sering diterjemahkan dengan ibadahku ya. Akan tapi nusuki sendiri itu memiliki makna khusus. Di sini diberikan keterangan wa nusuki itu maknanya wa dzabhi. Jadi sholatku, sembelihanku ya,
Jadi dzabh, nusuk itu adalah sinonim dari kata dzabhi ya, atau menyembelih. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, lillah ya, hanya untuk Allah Rabbul alamin ya, Rabbnya seluruh alam, la syarika lahu, tidak ada syarikat atau tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian itu umirtu, aku diperintahkan, kata wa ana awalul muslimin, dan saya termasuk orang yang awalul muslimin, awal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 3 kalimat di sini yang menguatkan bahwa menyembelih itu merupakan bagian dari ibadah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara salat dan nusuk. Inna sholati wa nusuki, salatku dan penyembelihanku. Jadi kalau salat itu bermakna ibadah, kalimat yang disebutnya setelahnya juga merupakan salah satu bentuk ibadah. Itu kalimat yang pertama. Jadi menyembelih dijejerkan atau disandingkan dengan kalimat salat, inna sholati wa nusuki ya. Kemudian kalimat yang kedua adalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Jadi ibadah itu tidak boleh kita kerjakan untuk selain Allah ya. Dari bab-bab sebelumnya sudah kita uraikan. Kalimat yang ketiga, la syarika lahu ya. Tidak ada syarikat baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mendasari kenapa kemudian menyembelih itu dikatakan suatu perbuatan ibadah, yang mana seluruh kegiatan ibadah itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilaksanakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para bapak saudara rekan-rekan yang dimuliakan, secara menyeluruh dapat kita pahami bahwa kalimat qul ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi an yukhbiral musyrikin alladzina ya'buduna ghairallah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengabarkan kepada orang-orang musyrik yang mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, bahwanya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyembelihannya, hidup dan matinya itu ya, lillahi rabbil alamin. Maknanya ya, tidak akan diberikan atau tidak akan dipersembahkan kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di sini perlu kita rinci sembelihan yang dikatakan ibadah itu yang seperti apa toh gitu. Karena nanti ada maksud dan tujuan dari penyembelihan itulah yang kemudian dikatakan sebagai rangkaian ibadah. Kemudian penyembelihan yang lillah itu yang seperti apa gitu. Kalau yang menyembelih karena Allah, ini adalah sembelihan yang secara syariat dituntunkan. Misalnya seperti akikoh ya. Ketika bayi lahir umur 7 hari kemudian disembelihkan akikohnya. Atau kemudian Idul Adha, menyembelih udhiyah atau menyembelih hewan pada saat kurban. Atau al-hadyu, ya, sembelihan yang dilaksanakan pada musim-musim haji. Adapun selain daripada itu ya, atau ada satu lagi yaitu menyembelih karena nadar. Ini ada nanti penyembelihan karena nadar ya. Maka selain daripada
yang kita ketahui dari dalam dalil-dalil syar'i, maka itu adalah penyembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Ya. Banyak kalau kita jumpai ya, yang tadi kita sebutkan bahwasanya dalam kehidupan sekitar kita terkadang tidak terlepas dari yang namanya penyembelihan. Lantas bagaimana Mas misalnya untuk menyembelih yang tujuannya adalah untuk kita konsumsi sendiri, artinya tidak digunakan untuk ritual tertentu ya. Maka dalam hal ini ada beberapa rincian gitu ya. Kalau penyembelihan itu adalah dalam rangka ritual atau ibadah ya, maka di situ baik ketika menyembelih itu disebut asma Allah ataupun tidak disebut asma Allah, maka hukumnya menjadi haram. Pokoknya bangun rumah ya, kemudian menyembelih, iki mulai nyembelih bismillah loh Mas gitu ya. Tapi karena untuknya itu bukan untuk lillah ya, karena tentu ada tujuan toh, kene ngopo toh kok bangun rumah dadak nyembelih, pasti dia punya keyakinan bahwasanya untuk memberikan ya keselamatan, untuk memberikan rasa aman supaya omahe ditempati menjadi nyaman ya. Pasti ada keyakinan di situ ya. Maka kalau dalam hal ini baik disembelih dengan menggunakan bismillah ataupun tidak, maka hukumnya haram ya. Yang kedua, penyembelihan secara adat tradisi, misalnya untuk nyuguh kepada tamu, kemudian untuk dimakan sendiri ya. Kalau dalam sembelihan yang seperti ini, kalau tidak disebut asma Allah maka haram, tapi menjadi halal ketika di situ disebut asma Allah, tapi niatnya bukan untuk ibadah ya, hanya untuk ya dimasak biasa gitu. Umpamane ini nama saudara kita lagi panen ayam, terus wah gunaku lagi panen, besok malam Selasa neng Anur nyembelih ayam umpamanya gitu. Nah itu nggak apa-apa, itu bukan dalam rangka ibadah, akan tapi hanya ya kebiasaan menyembelih untuk dimakan begitu. Jadi demikian. Nah, faedah dari ayat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil ya. Yang pertama, anna sholata wan nusuk ibadatun ya. Jadi sholat dan menyembelih itu merupakan ibadah ya. Jadi berpahala di situ ya. Bahkan ketika Idul Kurban, ketika seorang memiliki kemampuan untuk berkorban ya, maka tidak ada amalan yang paling utama pada hari itu kecuali apa? Menumpahkan darah gitu ya. Sebuah keutamaan ibadah ya. Maka karena hal itu merupakan ibadah, tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah anna jami'al a'malil abdi as-salihah fil hayati idza arada biha taqarruban ila Allah inqalaban ibadah. Di sini tadi ada kalimat wa mahyaya wa mamati. Maknanya adalah seluruh amal seorang hamba, amal soleh seorang hamba di dalam hidupnya, idza arada biha taqarrubun ilallah, apabila dimaksudkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tadi berubah nilainya menjadi sebuah ibadah. Jadi pengertian ibadah sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu minal a'mali wal af'al dhahirah wa batinah. Seluruh kegiatan apapun ya yang berupa perbuatan ataupun perkataan ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu, yang mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala,
baik perbuatan ataupun perkataan, baik yang zahir ataupun yang batin, ini bernilai ibadah. Bahkan sebuah adat itu kebiasaan gitu. Jadi kalau saya mengatakan adah dalam bahasa Arab itu maka maknanya adalah kebiasaan sehari-hari yang kita kerjakan, itu adat namanya dalam bahasa Arabnya. Al-adah itu bisa berubah nilainya menjadi ibadah kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Makan kita, tidur kita, bekerja kita itu akan berubah nilainya menjadi ibadah ketika diniatkan lillah. Jadi panjenengan yang bertani umpamanya, ketika itu diniatkan untuk menjemput rezeki yang Allah berikan dengan halal, maka setiap tetes keringat, setiap lelah itu bernilai pahala. Makan kita, tidur kita. Jadi ketika kita niatan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan bernilai ibadah. Perkataan baik, amar ma'ruf nahi munkar, ya, itu semuanya akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk lillah. Makanya ada amalan akhirat tapi nilainya hanya untuk dunia. Sebaliknya, kelihatannya bekerja amal dunia tapi dia mendapatkan pahala di akhirat. Apa yang membedakan? Tergantung niat dari orang yang melakukan amalan tersebut. Pernah mendengar kan hadis ada 3 orang nanti yang didatangkan pada hari kiamat, ya. Ada orang yang dermawan, orang yang ahli dalam Al-Quran, orang yang meninggal dalam peperangan fisabilillah gitu, ya. Itu amalannya akhirat nih, sedekah, baca Al-Quran, jihad fisabilillah, ya. Akan tapi didatangkan pada hari kiamat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkarinya, kadzabta, bukankah kamu dulu bersedekah, berderma supaya kamu dikatakan dermawan? Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Bukankah dulu kamu menghafalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran cuma supaya kamu dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai atau Qori gitu, ya. Itu sudah kamu dapatkan bagiannya di dunia. Bukankah kamu dulu berperang hanya supaya dikatakan pemberani, mendapatkan penghargaan sebagai seorang pahlawan? Itu pun sudah kamu dapatkan di dunia. Apa yang membedakan di sini? Niat. Ada yang amalannya terkesan amal dunia, bekerja di sawah, berdagang, ya. Tapi ketika itu diniatkan beribadah, maka ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ayat ini juga yang berikutnya, annal ikhlas lillahi syartun liqabulil amal. Faedah dari ayat ini juga bahwasanya keikhlasan itu merupakan syarat diterimanya sebuah amal ibadah. Ini ayat yang pertama dari bab sembelihan lillah. Yang kedua, yakni hadis yang dibawakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'a kalimatin la'anallahu man dabaha li ghairillah la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhaddisan la'anallahu man ghayyara manaral arda. Rawahu Muslim. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, qala hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Telah bercerita kepadaku Rasulullah 4 kalimat. Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat man dabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih karena selain Allah. Ini yang sesuai dengan bab yang kita baca. Apa tahu makna dari dilaknat tersebut? Makna laknat itu adalah
al-ibtiadu min rahmatillah. Ya. Dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya laknat. Ya. Sebuah kasih sayang, kemudian rahmat Allah yang kita rindukan, yang senantiasa diharapkan, ya, itu berubah menjadi jauh, menjadi laknat manakala yang pertama mandzabaha li ghairillah, menyembelih karena untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Jadi seorang anak melaknat kepada dua orang tuanya, maka Allah akan melaknat ia. Hadirin sekalian, dalam bab ini, ya, dalam perkara ini, kita walaupun yang sekarang sudah tua dan punya anak, tapi kita adalah posisinya anak yang memiliki kedua orang tua. Maka dalam perkara ini perlu kita berhati-hati, karena melaknat kedua orang tua itu bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, minal kabairi, termasuk di antara perkara dosa besar adalah syatmur rajuli walidayhi, seorang laki-laki yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal yastumur rajulu walidayhi? Ya Rasul, bagaimana mungkin ada seorang anak itu kemudian dia melaknat kedua orang tuanya? Rasulullah bersabda menjawab, na'am, yasubbu abar rajulin fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Bisa. Jadi ada seorang laki-laki, ya, dia mencela orang tua si fulan, ya, bapaknya atau ibunya. Kemudian orang tuanya dicela tadi berbalik membalas. Maka secara tidak langsung si A, kalau kita sebutkan si A dan si B gini, si A mengolok-olok, melaknat atau menjelekkan orang tua si B. Si B ora trimo, balas ganti, melaknat orang tua si A. Maka kemudian si A itu secara tidak langsung dia juga melaknat kedua orang tuanya. Dan seseorang yang melaknat kedua orang tuanya termasuk di antara 4 kalimat yang Rasulullah SAW kabarkan kepada Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang ketiga, la'anallahu man awwa muhaddisan. Allah melaknat kepada siapa saja yang melindungi pelaku kejahatan. Kalimatnya jelas ya, melindungi pelaku kejahatan. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat barang siapa yang mengganti, ya, manaral ardh, ini adalah batas bumi atau batas pekarangan, ya, atau batas apa ya, batas bumi. Yang lebih mudah difahami adalah patok. Allah melaknat barang siapa yang memindahkan patok. Maksudnya dipindahkan bukan kok dicabut terus dilih, tapi dia menggeser, ya, misalnya panjang pekarangan seseorang misalkan 50 meter, ya, kemudian digeser 51 meter umpamanya. Maksudnya begitu, ya. Menggeser batas bumi. Hadirin yang dimuliakan, Rasulullah SAW dalam hal ini mengabarkan 4 kalimat ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib tentang laknat Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya Allah menjauhkan dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap 4 orang.
Yang pertama orang yang menyembelih karena untuk selain Allah. Yang kedua seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dan yang keempat orang yang memindahkan batas ya, tanah seseorang. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, tahrimu dzabhi li ghairillah. Ini yang sesuai dengan pembahasan kita adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan penyembelihan ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, haramnya melaknat kedua orang tua mubasyaratan au tasabbaban, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Faedah yang ketiga, tahrimu munasaratil mujrimina waridho bil bid'ah. Haramnya memberikan pertolongan kepada mujrimin, orang-orang yang berbuat jahat. Membela pelaku kejahatan, apalagi kejahatannya nyata gitu. Sebagaimana hari ini yang telah terjadi di kalangan kaum muslimin seluruh dunia ya, mengalami kemarahan yang luar biasa dan memang harus marah begini. Karena kehormatan baginda Rasulullah SAW, panutan kita, dihinakan oleh orang-orang kafir ini. Ya paling tidak ya, kita menunjukkan rasa marah gitu, karena kehormatan Nabi SAW dihinakan. Ya. Untuk selanjutnya melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan, ya. Misalnya pemboikotan atau kemudian ya, mengutuk, ya, melaknat. Ya. Itu mana yang ketiga atau faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, tahrimu taghyirul marasim li'tidhabil ardi. Jadi haramnya memindahkan atau mengganti batas bumi. Di sini ada dua pengertian. Pengertian pertama, ya ini apa? Dia betul-betul menggeser patok ya, batas pekarangan atau batas tanah. Yang kedua memiliki makna ya, tanda petunjuk arah ya. Jadi di jalan-jalan kan ada nggih, misalnya ngulon iki ning Kulon Progo, ngidul ning Bantul. Nah, kemudian itu diganti. Sing Kulon Progo ngidul, sing Bantul ngulon. Nah, itu termasuk mengganti tanda atau mana ardo. Termasuk tidak diperbolehkan karena bisa menyesatkan gitu. Kemudian yang kelima, ini diperbolehkannya hadis ini diperbolehkannya melaknat kepada orang-orang yang fasik ya, secara umum ya. Ya, seperti hari ini kita diperlihatkan ya, ada kejahatan yang dilakukan oleh seorang presiden Prancis ya. Ya, maka kita sah-sah saja melaknat ya. Laknatullah alaihi ya. Ya. Semoga Allah melaknatnya ya. Kita melaknat karena kejahatannya jelas ya. Bukan yo didongake muga-muga oleh hidayah ini. Itu kejahatannya sudah nyata gitu ya. Udah.
Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, tadi ada satu ayat yang terlewat gitu, yang mendasari tentang penyembelihan tadi nggih. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Kautsar yang sering kita baca, fasholli li rabbika wanhar. Jadi di sini ada makna fasholli li rabbika wanhar li rabbika. Ya. Salatlah karena Allah dan menyembelihlah karena Allah ya. Tadi ayat terlewat. Baik, yang keempat, dalil yang keempat disampaikan oleh Thariq bin Syihab. Wa an Thariq bin Syihab, siapa dia? Dia adalah Thariq bin Syihab Al-Bajili Al-Ahmasi Abu Abdullah. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yasma'u minhu tufiya radhiyallahu anhu sanah ya. Thariq bin Syihab Al-Bajili Al-Ahmasi, ini namanya Abu Abdullah ya. Dia termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 83 Hijriah. Dia bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhalal jannata rajulun fi dubabin wa dakhalan nara rajulun fi dubabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat, ada seseorang itu yang masuk surga gara-gara lalat, dan ada juga orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kenapa bisa begitu ya Rasul? Ping podo-podo lalere, yang satu bisa menyebabkan seseorang masuk surga, yang satu bisa menyebabkan seseorang masuk neraka. Qala, dan Rasulullah melanjutkan ceritanya, marra rajulani ala qaumin. Jadi ceritanya ada dua orang yang melewati sebuah kaum. Lahu sonamun, kaum tadi memiliki berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Kaum tersebut tidak akan membiarkan orang lewat di kampung tersebut ya, sebelum mereka bertakarub atau memberikan persembahan kepada berhala mereka. Faqalu li ahadihima, maka penduduk kaum tersebut mengatakan kepada orang pertama, qarrib, bertakarublah atau persembahkanlah. Kalau dia menjawab, laisa indi syai'un uqarrib, saya tidak punya sesuatu untuk dipersembahkan. Qalu lahu, maka penduduk kaum tersebut mengatakan, qarrib walau dubaban, persembahkanlah walaupun hanya seekor lalat. Fataqarraba dubaban, maka dia mempersembahkan atau mengorbankan seekor lalat. Fakhallu sabilahu, dan dia berlalu. Fatakhalan nar, maka dia kemudian masuk neraka. Dalam perjalanan meninggal, masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan kemudian orang kedua demikian juga ya, qarrib, persembahkanlah. Faqala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Saya tidak akan mempersembahkan sesuatu pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dunallahi azza wa jalla. Fadarabahu unuqahu fadakhala jannah. Maka penduduk kaum tersebut ya memenggal lehernya dan dia pun masuk ke dalam jannah. Dalam riwayat yang lain ini ada dibalik ya, orang pertama yang kemudian dipenggal ya, orang yang kedua itu wah ternyata dia dibunuh. Akhirnya dia mempersembahkan seekor lalat ya, berlalu dan
dalam perjalanan meninggal. Maka orang yang dibunuh karena tidak mempersembahkan seekor lalat dia masuk ke dalam jannah, dan orang yang mempersembahkan kepada berhala dengan seekor lalat dia masuk ke dalam neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kisah ini. Jadi kisah ini diambil dari di sini ada keterangan anna rajulaini wala allahuma min bani Israil. Ini adalah kisah yang diambil dari kisah Bani Israel, yang mana Bani Israel ini juga secara tauhid sebetulnya sama. Dia hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena seluruh agama yang dibawa Nabi jadi kalau panjenengan mengenal Bani Israel ini sebenarnya adalah anak keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Jadi kan Nabi Ibrahim itu menikah dengan yang kita ketahui dengan dua wanita, Hajar dan Sarah gitu. Dari Hajar lahirlah Ismail, dari Sarah lahirlah Ishak. Dari Nabi Ishak ini kemudian lahir Yakub. Nah, dari Yakub ini kemudian anak keturunannya yang 12 itu, salah satu di antaranya adalah Nabi Yusuf, itu yang disebut dengan Bani Israel, terus ke bawah. Dan memang Bani Israel ini banyak di antara Nabi Allah yang diutus dari kalangan Bani Israel. Nanti bisa panjenengan baca-baca dalam Sirah Nabawiyah gitu. Ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, itu juga dari kalangan Bani Israel. Secara agama, secara tauhid nggak ada bedanya dengan yang kita yakini. Mereka juga diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalimat ini sebagaimana dikatakan Nabi Yakub ini. Am kuntum syuhada id hadaral Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putranya ketika menjelang wafat, wahai putra-putraku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau ibadahi setelahku? Putra-putra Nabi Yakub menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kalimatnya jelas. Kami hanya akan beribadah kepada Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu. Ilah, sesembahan bapak-bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilahan wahida, yaitu ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Kalimatnya, dan kepadanya kami berserah menjadi seorang muslim. Maka kisah ini mengisahkan tentang Bani Israel yang mereka juga bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama, idam syirki wa in kana qalilan, besarnya kesyirikan walaupun hanya kecil, bentuknya kecil, tapi kalau namanya kemusyrikan, kesyirikan, maka sebetulnya dia merupakan kezaliman atau dosa yang sangat besar. Idam syirki, agungnya atau besarnya kesyirikan walaupun hanya sesuatu yang remeh. Kalau menyembelih laler dipersembahkan saja bisa menyebabkan seorang masuk ke neraka. Terus bunti nek sing disembelih niku kebo, atau yang lebih besar daripada itu, gajah umpamanya gitu. Dan ini masih lazim, bahkan di kalangan Indonesia beberapa
tokoh-tokoh masih meyakini hal yang demikian. Bangun jembatan, bangun pabrik. Dan pabrik kuwi mbiyen di sebelah ki ora Mas Nur, ngerti ra? Ada. Ya, saya cuma dengar cerita aja dari warga setempat ya. Di pandemi ndas kebun ning pojok kono Mas bilang gitu ya. Artinya kalau kesyirikan ternyata nggak mandang orang kecil orang gede, karena itu masalah keyakinan, ya. Masalah i'tiqad, masalah akidah. Ya. Tidak memandang apakah dia tinggal di pedesaan atau di perkotaan, tidak memandang apakah dia orang berpendidikan ataupun orang yang ya, tidak berpendidikan, ya. Karena masalah keyakinan. Tapi walaupun perkaranya remeh, walaupun perkaranya sepele, kalau syirik maka dia merupakan dosa yang besar. Yang kedua, faedahnya adalah annal jannatu wan nar maujudatani. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya surga dan neraka itu benar-benar ada. Walaupun hari ini kita tidak bisa melihatnya. Walaupun hari ini kita tidak merasakan kehadirannya, akan tapi sebagai seorang mukmin berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang keberadaan jannah dan neraka, maka ya, kita wajib untuk mengimaninya, ya. Ya. Karena surga dan neraka merupakan perkara yang gaib, dan seorang mukmin itu yang pertama kali adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, beriman kepada perkara yang gaib. Hal ini apa perlunya? Ya, kita beriman adanya surga supaya kita termotivasi terus ya untuk beramal kebajikan, untuk beramal soleh ya. Kita meyakini adanya surga untuk menumbuhkan giroh ataupun semangat kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mengimani keberadaan neraka untuk kemudian kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kepada neraka, perbuatan kemaksiatan dan dosa gitu. Faedah yang ketiga, annal maksud al-a'dham amalul qalbi hatta 'inda ubadatul awsan. Ya, maksud al-a'dham ya, maksud yang paling agung dari amalan hati ya, hatta sehingga inda ibadatul awsan ya. Sehingga mengibadahi kepada patung ya. Kembali kesyirikan tadi ya. Faedah yang keempat, qarubal jannatu wan nar minal insan, dekatnya jannah dan neraka bagi kehidupan manusia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini ya, kisah tentang dua orang laki-laki yang menyembelih lalat masuk jannah dan neraka ini menggambarkan bahwasanya surga dan neraka itu senantiasa ya menjadi bayang-bayang dalam kehidupan kita. Artinya begini, dalam satu kesempatan ya, kita tidak mungkin mengerjakan dua hal sekaligus bersamaan. Ya. Saya ibaratkan kita itu tidak bisa menangis sambil tertawa. Ya. Makanya dalam satu pekerjaan ini kita dihadapkan pada dua pilihan. Apakah membawa kita kepada jannah ataukah membawa kita kepada neraka. Ya. Jadi nggak ada pilihan yang ketiga. Ya. Kalau dalam bahasa para mubalik itu jadi nggak ada istilah netral dalam ya, beragama, harus tegas. Naik putih, naik ireng, ya, tegas. Ya. Karena apa? Ya, jannah dan neraka betul-betul ya membayang-bayangi kita. Dalam perkara makan saja umpamanya, ya. Kita sudah makan, sudah minum, kita lafadzkan dengan bismillah, kita makan, maka bernilai surga. Ya. Ketika kita langsung makan dan minum tanpa berdoa,
maka nilainya minimal sia-sia. Ya. Minimal sia-sia. Ya. Makanya perkara sangat dekat sekali, apalagi dalam perkara ya, ibadah yang disebutkan di sini khususnya dalam hal penyembelihan. Podo-podo nyembelih. Ya. Hanya selisih dengan satu kalimat bismillah umpamanya ya. Ini sak kalimat ya. Bismillah diucapkan mungkin tidak membutuhkan waktu lama bismillah. Tapi satu karena bismillah ya, ini menentukan apakah jannah ataukah neraka. Yang kelima, at-tahdhiru minadz-dzunubi wa in kanat shaghiratan fil hasban. Peringatan kepada kita akan dosa-dosa ya, walaupun kelihatannya remeh ya, kelihatannya sepele. Jadi sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara masalah dzunub ya, masalah dzanbun, masalah dosa, maka ini tidak ada yang ya remeh walaupun kecil ya. Makanya ya, senantiasa kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk berbanyak istighfar, bahkan beliau memberikan contoh, ya ayuhan nas tubu ilallah fa ini atubu kulla yaumin mi'ata marrah ya. Wahai para manusia ya, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan beristighfar ya. Fa ini atubu ilallah ya. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW atau kama qala, sehari beristighfar 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 kali ya. Istighfar ya. Ya. Untuk membersihkan kita dari perbuatan dosa. Ini yang berikutnya, yang keenam, bayanu syi'atun maghfiratullahi wa syiddatu uqubatihi. Dari kisah ini juga ada penjelasan yang kita dapatkan, yakni luasnya ya, maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala ya, kepada hambanya, dan juga syiddatu uqubatihi, kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita mengetahui bahwa maghfirahnya Allah itu luas, sehingga kita tidak berputus asa jika kita berbuat dosa. Akan tapi ketika kita tergelincir atau terjerumus ya, dalam perbuatan kemaksiatan, maka kita harus mengingat bahwasanya uqubah atau iqabnya Allah Subhanahu wa taala itu syiddah ya, maha keras siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa menjadi kendali dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, faedah dari kisah ini adalah anal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu dinilai dari ikhtitamnya atau penghujung akhir hidupnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin berkali-kali kalimat ini sudah sering panjenengan dengar, apalagi ketika membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah gitu. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan ya, ada seorang di antara kalian itu yang beramal dengan amalan penghuni surga, hatta bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga antara dirinya dengan jannah itu tinggal 1 dhira' saja ya. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, catatan kitab mendahuluinya, faya'malu bi amal ahli nar fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia mengerjakan amal ahli neraka, kemudian dia masuk ke dalamnya. Atau sebaliknya, inna ahadakum la ya'malu bi amal ahli nar, salah seorang di antara kalian itu ada yang beramal dengan amalan ahli neraka, hatta yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un, sampai jarak antara dia dan neraka itu tinggal 1 dhira' saja. Fayasbiqu alaihil kitab, catatan kitab mendahulunya, faya'malu bi amal ahli jannah fayadkhuluha. Di akhir usianya dia beramal dengan amalan ahli jannah, maka dia pun masuk ke dalam jannah. Apa hikmahnya? Hadirin sekalian yang dimuliakan,
kita tidak pernah tahu bagaimana akhir penghujung usia kita. Yang bisa kita upayakan adalah bagaimana kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan, naudzubillah ya, yang hari ini kita sudah semangat ngaji, semangat hadir di masjid, semangat baca Al-Quran. Ya. Naudzubillah ya. Nanti di penghujung akhir hayat justru wafat dalam keadaan bermaksiat. Naudzubillah ya. Naudzubillah subhanallah. Hikmahnya juga ya, kita tidak boleh menganggap remeh ya. Orang yang hari ini mungkin masih bergelimang dosa ya. Bisa jadi nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada dia, kemudian di akhir hayatnya bertaubat dan taubatnya diterima. Dan kita berharap hadirin sekalian, kita mengakhiri hari ini ya, pada malam hari ini, umur kita hari ini hari Senin tanggal 2 bulan November kalau kalender Masehi gitu ya. Kita menutupnya dengan majelis ilmu, dengan pengajian ya. Setelah nanti kita pulang, kita tidur ya. Ya, kita berharap besok masih bisa bangun untuk menambah bekal amal soleh dan untuk banyak-banyak bertobat mengurangi beban dosa kita. Akan tapi jika Allah berkehendak ya, malam hari ini nanti merupakan penghujung usia kita ya. Kita berharap mudah-mudahan inilah amal soleh yang kita kerjakan menutup usia kita ya, karena kita nggak pernah tahu ya. Ya. Ketika kita membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya ya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup ya. Kemudian besok ternyata betul-betul tidak bangun ya. Sampai kemudian dibangunkan sudah didampingi malaikat penanya di kubur ya. Ya, ini yang selalu kita ingat loh sekalian ya. Kita nggak pernah tahu ikhtitam atau akhir dari usia kita. Makanya yang sering saya tanamkan kepada saya sendiri gitu ya. Ya. Dan saya tularkan kepada anak-anak saya, kepada kerabat-kerabat saya. Kalau sudah berada di atas rel jalan yang benar ya, maka jangan pernah terfikir bergeser walaupun sedikit ya. Artinya apa? Kalau kita sudah menjatuhkan pilihan hidup kita menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim, ampun tanggung-tanggung sampai pol nanti usia kita ya, menjadi orang yang soleh ya. Atau dalam bahasa mudahnya ojo jeleh dadi wong soleh gitu ya. Terus tetap berada dalam kesolehan ya, karena kita tidak pernah tahu bagaimana ikhtitam daripada usia kita. Yang bisa kita lakukan hanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah insyaallah, amin ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan, ini sekaligus hadis yang terakhir dari bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab penyembelihan ya. Jadi mungkin sebagai kesimpulan ya, jadi menyembelih apapun itu yang kita sembelih, baik hewan kecil ataupun hewan besar ya, berkaki 2 ataupun berkaki 4 ya. Kalau ini untuk beribadah maka tidak ada tujuan lain kecuali untuk lillah ya. Yakni apa? Kita gunakan untuk betul-betul dalam koridor syar'i. Kalau dalam peribadahan ya, seperti akikah, kemudian kurban ataupun nazar ya. Ataupun mungkin dalam hadyu nanti kalau melaksanakan ibadah haji ya. Adapun dalam kebiasaan sehari-hari tradisi, maka jangan lupakan disebutkan asma Allah ketika menyembelihnya. Sekaligus ini menjadi penguatan bagi kita yang sudah setiap hari mengerjakan. Baik, sekian dan demikian yang bisa kita sampaikan ya. Sekaligus barangkali ada perkara yang mungkin butuh untuk diperjelas, untuk didiskusikan, monggo waktu kita berikan kepada panjenengan. Ya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan tentang tadi penyembelihan bukan selain atas nama Allah. Ya.
tradisi di sekitar masyarakat kita masih sering ada tradisi nyewu buat orang yang meninggal. Itu apakah termasuk penyembelihan yang selain atas nama Allah? Terus apa hukumnya bagi kita yang kalau kita memakan hewan pembelian kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyewu ya. Ya, baik. Kita tanyakan, nyewu itu termasuk bagian dari syariat Islam atau mboten gitu ya. Kalau jawabannya iya itu syariat Islam, ya, maka tentu ada dalil yang mendasari. Ya. Dan itu tentu berlaku kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya. Karena nggak ada bedanya syariat Islam di Indonesia dan syariat Islam di Eropa, Amerika, di Afrika sama artinya. Artinya kalau itu betul-betul syariat Islam, ya tentu ada dalil yang mendasari. Jika tidak, ya, maka berarti itu bukan termasuk dari syariat Islam. Kalau penyembelihan yang bukan dalam syariat Islam, di luar syariat Islam, maka itu adalah termasuk penyembelihan zabhi li ghairillah, termasuk selain Allah. Ya. Artinya walaupun di situ diucapkan bismillah ketika menyembelih, tapi kalau tujuannya untuk tadi ya, apalagi perayaan kematian ya, berarti termasuk uhilla li ghairillah. Disembelih untuk selain Allah. Sehingga hukum memakannya pun termasuk haram. Wallahu a'lam bishawab. Tapi terkadang bahasanya dipleset ya, iki nganu kok Mas nggo ngakikoi sing mati ya kan gitu. Kalau bahasanya untuk mengakikoi yang sudah mati ya, berarti akikoh itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi ibadah itu pasti ada syarat-syarat dan ketentuannya. Akikoh itu untuk kelahiran, bukan untuk kematian. Nah, akte ada, ya, akte kelahiran, akte kematian ada. Tapi kalau penyembelihan yang sesuai syari adalah ketika kelahiran. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bahasanya la'anallahu ghayyara manarul ardi, bahasanya umum, Pak. Jadi Allah melaknat barang siapa yang mengganti atau menggeser batas bumi, ini lafadznya umum ya. Artinya karena sifatnya umum itu, apakah batas itu di pekarangan ataukah itu di jalan, apakah itu di sawah, apakah itu di ladang, ya sifatnya umum ya. Nah, terus kalau pelebaran jalan itu bagaimana? Ya. Mestinya pelebaran jalan itu ada akad dengan pemilik tanah semestinya. Ya. Jadi di tempat kita itu kan ada pelebaran juga, Pak. Tapi jalannya dituku, Pak. Jadi tanah itu dibeli sama yang punya. Ya. Artinya itu akad jual beli. Ya. Jadi untuk pelebaran jalan tanahnya dibeli. Nah, itu akadnya jual beli. Ini teko gawe dalan terus geser ratok ya. Nah itu termasuk ini karena bahasanya umum ya, tidak membatasi apakah itu pekarangan apakah untuk jalan. Maka semestinya untuk jalan ya ini ada akad nih, ada akad. Misalnya 3 bersaudara, kebetulan orang mangku dalan kabeh gini, akhirnya butuh jalan. Ya dibagi adil kanan kiri. Dan diminta untuk apa? Sama-sama ridhonya gitu. Untuk keridhoannya untuk jalan bareng-bareng umpamanya gitu. Dan setahu saya kalau di dalam sertifikat itu ada nama jalan, maka mboten kenging pajak nggih kalau untuk jalan ya. Seperti itu. Jadi sama Pak, atau untuk
apakah batas ini untuk jalan ataupun untuk pekarangan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, satu lagi. Misalnya sikap kita kalau kita yang dizalimi, misalnya tanah kita digeser sama tetangga dan itu masih saudara. nggih. Terus itu sikap kita gimana? Harusnya sebagai orang mukmin. Ya. Sikap kita sebagai seorang mukmin ketika itu kita dalam posisi terdolimi adalah mengingatkan. Ya. Jadi karena kita tahu dia keliru, kita ingatkan. Karena boleh jadi dia tidak tahu kalau dia telah berbuat salah. Ya. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Ya. Kalau kita melihat kemungkaran maka ya kita ingatkan. Ya. Karena kita posisi terdolimi. Nyuwun ngapunten Mas jenengan pathoke kengidulen. Ya. Umpamane iki. Ada misalnya orang yang mentalnya memang mental serakah gitu. Ora iso bener kok kene mah nggon aku kurang alor sih umpamane gitu. Ya, umpamanya begitu ya. Foto-foto ngotot ya. Kita kuatkan dengan sertifikat loh, ukurannya sakmene. Oh, rapoke nggon aku sakmene ya sudah. Ya kita berlepas diri kalau diingatkan sudah tidak mau ya sudah. Kita sudah ya gugur kewajiban. Terus bagaimana dengan hak kita? Ya di dunia mungkin kita terdolimi, tapi nanti di akhirat akan mendapatkan pengadilan. Ya, nanti akan mendapatkan pengadilan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena segala bentuk kedoliman yang dilakukan oleh seorang hamba ya, itu masih tercatat dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti Rasulullah itu pernah ya, bercerita, tahukah kalian siapa orang yang rugi itu? Ya. Para sahabat menjawab orang yang rugi adalah orang yang ketika berjualan ya tidak untung gitu, ya. Bukan, orang yang rugi itu nanti pada hari kiamat dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa amal kebajikan yang banyak, tapi dia mendolimi si fulan, ya. Akhirnya amal kebaikannya terkuras habis nyarutan, sehingga dosa orang yang terdolim masih ada diberikan kepada orang tersebut. Kalau sudah kita ingatkan ya sampun, sekali, dua kali, tiga kali ya sudah ya. Ajeng pripun melih ya. Karena kita cuma bisa mengingatkan ya. Karena masalah seperti ini dituruti podo atose gitu nggih. Mangke akhiripun nggih namung congkrah gitu nggih. Daripada aku rudol tak geser rodaton yo tak dol aku lunga gitu nggih. Makanya terjadi banyak sengketa tanah demikian ya. Maka ini perkara yang sangat napa nggih? Kita perlu sangat berhati-hati masalah tanah ya, masalah tanah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, "Man dzalama shibran minal ardi tuqahu yaumal qiyamati min sab'il ardin." Barang siapa yang melakukan dzaliman shibran, hanya sejengkal, minal ardi dari tanah, dari bumi gitu. Maka pada hari kiamat dia akan tuqa yaumal qiyamati min sab'il ardin. Dia akan dikalungkan dengan 7 bumi. Jadi mendolimi pekarangan orang satu jengkal saja nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di lehernya dikalungkan apa? 7 bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari. Ya, ini untuk kita ya, kita berhati-hati banget ya. Ya, daripada neng dunya mengsak kilan terus engkau dibalas ya berlipat-lipat di akhirat ya. Wis ngalah wae ra apa gitu. Ngalah bukan untuk kalah, tapi sebagai bentuk rasa sayang kita kepada saudara kalau itu masih saudara kita gitu nggih. Karena biasanya masalah ini mung sak sedulur nggih, sing patok-patokane mung sak sedulur gitu. Ya. Aku ngeman sampean Kang, donya akhirat kowe tak anggap dadi sedulurku saka donya sok tekan swarga. Iki jenengan iki kleru. Ya. Dengan baik-baik nih. Kalau perlu mendatangkan petugas ya pencatat tanah di BPN ya, diluruskan. Ya. Jika perlu ya. Karena masalah ya kita emang
10 cm umpamanya 10 cm, tapi nek sepanjang pekarangan ya jadi banyak juga nggih. Allah alam bisawab, saya kira cukup nggih. Kita cukupkan. Apabila banyak salah dan kurangnya dari kejahilan kami dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kita ucapkan kepada Ustadz Farhan yang telah menyampaikan materi malam hari ini tentang sembelihan bighairillah, untuk selain Allah. Jadi, semoga teman-teman semua, bapak-bapak semua bisa mengambil faedah apa yang beliau sampaikan. Ini bisa kita amalkan, bisa kita bersama-sama ikut ya, ngelek ke tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita ketika menyembelih untuk selain Allah gitu. Iya, monggo Pak. Ikhwani fillah rahimakumullah. Untuk selanjutnya, karena tadi tanya jawab sudah cukupkan, maka kita lanjutkan yaitu lain-lain. Lain-lain yang pertama, informasi infak malam hari ini mendapat Rp108.000. Semoga menjadi amal ibadah bapak-bapak sekalian. Kemudian yang kedua, lain-lain mungkin dari pengurus pesantren Anur ada informasi, monggo yang berwenang kita persilahkan. Monggo Pak Santas atau Kang Nuri. Iya. Belum ada ya? Tidak ada. Ya, karena tidak ada, saya sedikit menyampaikan lain-lain. Ini Pak pilih terkait dengan wakaf mobil layanan umat. Ini Pak pilih teman-teman semua malam hari ini ada yang ketitipan atau membawa titipan donasi mobil layanan umat. Nanti silahkan langsung menghubungi ke Mas Nuri atau Pak Santos nih. Itu saja nih informasi malam hari ini. Kemudian mari kita lanjutkan acara penutup nih. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya Bu, sebelum saya akhiri mungkin dari jamaah ada informasi yang mau disampaikan, kita persilakan, kajian atau apa di masjidnya. Tidak ada. Celan ada enggak? Biasanya celan banyak kegiatan. Besok Sabtu acara? Oh renang, oh iya. Ya terima kasih Mas Ilyas nih. Jadi besok Sabtu jadwal pesantren Anur mengadakan renang nih. Biasanya tempatnya di Soka nih. Nanti kita cek ulang ya, tetap di sana atau kita pindah. Waktunya jam ba'da asar caket nih sampai selesai. Biasanya selesainya sekitar jam 5. Monggo bapak-bapak sekalian bisa ikut acara tersebut nih. Dari nol insya Allah tetap diajari nih. Dan banyak dari teman-teman semua yang pesertanya itu hampir rata-rata dari nol nih, yang sudah bisa sangat jarang nih. Dan monggo nih, silahkan diikuti, tidak terbatas tua muda nih. Tua maupun muda dipersilahkan untuk ikut. Untuk informasi tempatnya nanti menunggu informasi di grup nih, di grup WA. Silahkan dipantau terus nih. Kalau ada pengumuman silahkan langsung ikut nyebur nih. Mas Bambang ini. Nggih,
Demikian mungkin informasi dari kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.